Program Strategis Nasional di Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 di Soham. MUI pun angkat bicara. Ketua Umum BKN kumpulkan puluhan ulama. Pada hari ini, insya Allah kami mengumpulkan 99 kiai, khususnya para kiai yang berada di Provinsi Banten, untuk bertemu bersilaturahmi dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Berkaitan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, saat ini ini kebahagiaan tersendiri bisa berjumpa kembali dengan Gus Rafi. Setelah sekian abad kita tidak bertemu ya. Beliau mungkin sebagian dari pemirsa sudah kenal karena beliau ini sangat terkenal dulu di masa-masa sebelum persoalan nasab ya. Sampai sekarang kita mengarah pada persoalan nasib, Gus. Oh, sekarang? Ya karena panjenengan kan bergerak di bidang usaha. Iya, kuliner, rawon bidadari, ayam bubur ayam hot bidadari. Pokoknya serba bidadari. Nah, termasuk ini. Wah, ini saya mengingatkan saya ketika muktamar NU di Lampung. Sponsornya. Ini minuman ber-NU. Para pemirsa sekalian, sekali lagi saya yakin Anda sudah mengenal dengan Gus Rofi, atau ada juga yang memanggil beliau itu Cak Ovi, karena beliau Jawa Timuran ya. Siap. Kalau dulu kita bisa melihat siapa ditahan oleh siapa karena siapa, dan belakangan ini muncul lagi persoalan nasab, sejarah dan segala halnya. Namun sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, hari ini dengan beliau saya tidak akan bahas nasab, tapi soal nasib, Gus. Nasib. Panjenengan sudah banyak memperbaiki nasib orang-orang yang akhirnya bekerja di sini gitu ya, dan di beberapa perusahaan. Dan beberapa hari ini saya menyaksikan di kanal YouTube panjenengan kok konsen sekali membahas soal nasib tanah Jakarta bagian utara yang dikenal dengan nama Pantai Indah Kapuk atau PIK. Ini yang ingin saya tahu kepada panjenengan, kayaknya konsisten gitu ya. Ada persoalan seindividu sama asbahadali gitu. Pertama saya ingin tanyakan, apa bedanya PIK, perumahan PIK, kemudian ada PSN PIK. Nah ini kayaknya perlu dijelaskan karena nampaknya terjadi silang sengkalut informasi. Iya. Pertama perlu saya sampaikan terima kasih, ini channel Arah 9 ya? Iya dong, Wali 9 kita. Iya. Pertama saya langsung aja, saya ingin menjelaskan apa sih bedanya, bukan perumahan PIK ya. Ya memang lebih populer perumahan, tapi kan ada pertokoan dan lain-lain. Nah itu namanya proyek PIK. Proyek PIK. Yang dikomersilkan itu namanya proyek PIK. Ada PIK 1, ada PIK 2. Nah ini proyek PIK. Mulai kapan tahunnya mereka beroperasi pengadaan tanah? Mulai tahun 2009 sampai sekarang. Nah itu ada proyek PIK 1 dan PIK 2. Termasuk di sana ada taman kreasi Aloha, pasir putih yang pasirnya bagus. Itu semua gratis. Termasuk jadi dari PIK 1 ke PIK 2 itu masyarakat dibangunkan jembatan. Jadi kalau menuju yang asalnya bisa sampai 1,5 jam, dengan adanya PIK 1 dan PIK 2 itu masyarakat terutama yang di daerahnya deket PIK 2 itu lebih cepat kalau pulang gitu. Dan di sana PIK 1, PIK 2 itu tenaga kerjanya sudah mencapai kemarin data yang kami peroleh 163.000 orang yang bekerja di PIK 1 maupun PIK 2. Di proyek PIK ya, PIK 1 dan 2 itu kan proyek ya istilahnya ya. Istilahnya proyek PIK. Ya, proyek PIK yang di situ ternyata mendatangkan tenaga kerja ratusan ribu. Dengan demikian ratusan ribu orang tak nganggur lagi gara-gara dua proyek itu. Mudarat apa maslahat? Ya maslahat lagi. Ini kita mencoba membelah dada kita, tidak melihat siapa etnisnya. Seringkali kita terbawa etnisnya. Ini mohon maaf saya sekali ya. Kita masih terbawa oleh urusan itu sehingga kita melihat seseorang itu kok membeda-bedakan, padahal bagaimana ya kita ya khairun nas anfa'uhum. Betul ya. Siapa yang memberikan dampak positif bagi sesama manusia. Nah, kalau tadi ada proyek strategis yang kemarin menjadi pemberitaan, termasuk ada tanggapan dari MUI segala, itu yang mana sebenarnya? Nah, kalau berbicara poin 11, MUI itu dalam poin Mukernas itu kan meminta
kepada pemerintah untuk membatalkan PSN PIK karena menimbulkan mudarat. Artinya proyek strategis nasional di wilayah Pantai Indah Kapuk. Yang kebetulan daerahnya itu ya sama-sama di Pantai Indah Kapuk. Namanya sama. Nah, ini yang menjadi rancu kan. Nah, ini sebenarnya dua program yang berbeda atau dua proyek yang berbeda atau gimana? Ini yang penting sekali. Jadi PSN PIK dan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Kalau proyek PIK itu pengadaan tanahnya itu beli dari warga dan milik dari pengusaha pengembang gitu. Iya, kan dibeli nih. Harganya bagaimana? Sesuai NJOP atau sesuai pasaran atau lebih tinggi lagi sesuai kesepakatan. Jadi yang namanya perusahaan besar itu kalau diisukan memaksa, mengintimidasi, mengancam, menggusur, merampas, saya kira berita-berita ini menyesatkan. Perusahaan besar itu jangankan ngambil 1 hektar, ngambil 100 meter persegi aja di era sekarang itu akan meruntuhkan wibawa perusahaan itu sendiri. Nah, saya setuju jangan melihat etnis. Kalau masih melihat etnis berarti dia menantang Tuhan. Karena yang menciptakan semua makhluk manusia itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau boleh minta sebelum dilahirkan, saya minta jadi orang Brunei, putra mahkotanya Sultan Brunei. Tapi Allah menakdirkan saya jadi saya. Ya kita terima saudara kita menjadi etnis apapun, sudah kehendak Allah kan begitu. Nah, kalau berbicara PSNP yang lagi rame, yang dibahas MUI, bahkan MUI itu mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan, maka keputusan ini menurut kami terlalu cepat, terlalu gegabah. Kenapa? Karena MUI belum pernah melakukan tabayun, melakukan klarifikasi, melakukan kajian yang lebih komprehensif. Contoh, kok bisa saya ngomong begitu? Iya, saya dekat dengan orang PIK. Dekatnya kenapa? Karena saya bertanya. Dulu saya itu pola pikir saya itu motosipit, ini oligarki dulu. Tapi setelah kita dalami, PIK juga terbuka, bisa dilakukan tabayun. Nah, saya ditunjukkan semua master plan. Oh, jadi paham. Dulu saya nggak ngerti PSN PIK dan proyek PIK nggak paham. Nah, PSN PIK itu diputuskan berdasarkan Perpres peraturan presiden itu di zamannya Pak Jokowi dan Yai Ma'ruf. Tahun berapa? Tahun 2024. Jadi duluan mana proyek PIK dan PSN PIK? Ya duluan proyek PIK. Cuman karena ada satu oknum dari mana itu, dari luar Jawa ini, karena dia punya tanah 10 hektar, tanahnya minta mahal, sehingga jadinya rame. Maunya pingin dirangkul tapi harganya mahal, akhirnya jadi berisik. Nah, sayangnya yang kami sayangkan, MUI sebagai seorang ulama, kumpulan para alim ulama, kok tidak lebih mengedepankan dulu yang namanya tabayun, klarifikasi. MUI ini kan dekat dengan pemerintah, Pak. Tinggal panggil tuh Menko Perekonomian, tinggal panggil tuh dari pihak PIK. Ini bagaimana kok ada laporan? Karena MUI dalam memutuskan itu salah satu alasannya yang kalau saya boleh bacakan di Berita Antara, bahwa Majelis Ulama meminta PSN PIK dihentikan karena ada paksaan kepada warga untuk membeli tanahnya dengan harga 50.000 dan disertai intimidasi. Nah, pertanyaannya, MUI ini ngurusi masalah jual beli tanah, ngurusi proyek atau bagaimana? Kalau urusan intimidasi, pemaksaan itu ranahnya hukum. Nah, lucunya lagi begini, membentuk tim appraisal. Nah, padahal namanya PSN ini tanahnya pemerintah. Nah ini, PSN itu tanahnya pemerintah. Ini yang saya mau tanyakan ya. Ketika ada pemaksaan, berarti kan milik warga. Padahal informasi yang saya baca ya, saya belum ke sana, itu kan memang tanah milik pemerintah. Kasarnya lahan yang sebelumnya itu tidak begitu produktif lah ya. Nah, kalau saya tahun 2009 ke sana, si rawa-rawa ya. Iya, nah. Itu kalau ada pemaksaan adalah tanah warga. Setahu saya itu adalah tanah dari yang saya baca, tanah negara. Iya, kok bisa MUI mengatakan bahwa itu ada pemaksaan, dari mana sumbernya? Nah, itu loh, makanya nggak bisa membedakan mana kan yang diminta MUI kan PSN PIK-nya yang mau dihentikan. Berarti kan ada masalah di situ. Nah, masalahnya di mana? Lah kok masalahnya urusan tanah warga.
Padahal yang namanya tanah PSN itu tanahnya Kementerian Kehutanan. Memang sebelumnya ada sebagian petani garap, garap tambak. Tapi harusnya petani garap tambak ini kan ketika tidak punya surat-surat, dia sudah mengelola di situ, harusnya kan disuruh pergi aja kan, harusnya nih, karena bukan pemilik tanah tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh PIK? PIK itu Pak, karena kemanusiaan, karena pemiliknya Pak Aguan ini kan orangnya sangat dermawan sekali. Contoh kampus Unusia di Parung, Bogor. Apa hubungannya PIK dengan Bogor? Nggak ada, jauh. Tapi dibangunkan masjid dan kampus Unusia. Belum persoalan ketika masalah kemanusiaan lain, korban bencana alam. Wah, Yai Said banyak cerita. Ya, saya pikir kalau soal itu gampang lah. Ya, sudah sangat banyak diketahui. Yang menjadi titik tumpu yang harus diketahui itu bahwa PSN PIK ini adalah lahannya bukan milik warga. Betul. Tetapi di situ memang ada sebagian warga yang memanfaatkan sebagai tambak. Kan betul, begitu. Sehingga tanahnya mengalami abrasi, rusak lah. Iya. Tetapi kan tidak dibiarkan begitu saja. Artinya apakah yang dilakukan oleh gampangan kan bukan milik Pak Aguan. Pak Aguan adalah pengelola. Apa yang dilakukan terhadap petani-petani itu? Nah, sudah diberi kerohiman dan sudah tanda tangan, nggak ada masalah sudah. Makanya ini masalah yang menyebarkan fitnah ini di mananya gitu kan. Makanya saya mohon dengan sangat dan hormat, sekelas majelis ulama, sebenarnya ngapunten, tadi itu kan ada rapat di Berita Antara, itu ada keputusan MUI Pusat memanggil MUI Banten dan MUI DKI Jakarta. Padahal MUI DKI Jakarta itu dengan PSN itu jauh Pak, tidak ada kaitan Jakarta. Yang kalau manggil MUI Banten itu benar. Cuman saya nggak mau cerita nih, ada apa di dalamnya, bagaimana MUI Banten menyikapi itu. Nah ini menjadi rahasia kita. Nah yang pasti begini, PSN PIK luasnya 1.754 hektar. Itu tugasnya ketika pemerintah ini menyerahkan, tapi kan ini masih belum tuntas semua. Apa kewajibannya PIK selaku pengelola? Dia harus menyiapkan uang. Jadi uang itu tidak dari negara yang sebesar 40 triliun. Untuk apa? Untuk penguatan ekosistem wisata mangrove. Jadi mangrove yang asalnya 91 hektar itu diminta dan wajib dilaksanakan, harus dijadikan mangrove seluas 515 hektar. Kemudian nanti, jadi di sini di PSN PIK ini nggak boleh bangun perumahan, nggak boleh untuk komersil. Jadi ini adalah untuk penguatan lingkungan hidup. Contoh kayak bangun taman safari. Nah jadi tempat rekreasi aja yang bersifat yaitu tentang pemberdayaan lingkungan tadi itu. Pantainya ditata rapi, orang kesana enak. Kenapa ini harus dilakukan? Ya itu tadi untuk menjaga ekosistem tadi itu, supaya mangrove-nya juga tumbuh baik, hutan-hutan lindungnya juga semakin lebat. Makanya ada taman safari, termasuk Formula One. Itu nanti di tepi-tepinya itu mangrove. Makanya di situ di master plan yang saya baca, sekarang mangrove 91 hektar harus jadi 515 hektar. Pada intinya pengelola dari program ya strategis nasional untuk di PIK ini lebih bagaimana memfungsikan lahan tidur itu menjadi produktif. Menghasilkan kekuatan bagi alam Pantai Utara. Ya, Pantai Utara, karena di situ ada makhluk yang hektaran itu. Kemudian juga pariwisata yang dengan demikian menghidupkan juga perekonomian. Kalau tadi PIK 1, PIK 2 yang perumahan sifatnya itu sudah menghadirkan pekerja ratusan ribu ya. Nah, ditambah dengan ini kan insya Allah akan semakin mengurangi banyak. Jadi kalau melihat dari sisi ini saya melihatnya positif. Tetapi kan saya belum sampai ke sana dan ini hanya versi Gus Rofi'i dari informasi langsung di sana. Kami juga membuka diri, barangkali memang ada pendapat lain. Tapi dari sisi ini dan dari beberapa berita yang saya baca, nampaknya sangat aneh gitu kalau kita menolak gitu. Sebab apa? Kita tahu kan, ya saya pernah lewat itulah di atas tahun 2009 bagaimana kondisinya. Dan sekarang akan dibangun menjadi sesuatu yang
menarik bagi wisatawan, dan juga terutama bagaimana tidak terjadi abrasi dari pantai. Nah, betul. Karena kemarin ada namanya Pak Hendra. Dia punya tanah 92 hektar. Katanya sih masuk plotting. Nah, akhirnya dibawa dokumen itu. Karena memang saya kan buka pelayanan aduan. Kalau ada warga diintimidasi, kalau ada warga tanahnya digusur, dirampas, silakan datang ke kami, datang ke Rawon Bidadari, makan gratis, persoalan selesai. Pak Hendra kesini didampingi oleh teman-temannya karena sudah lama ingin menawarkan tanah tersebut 92 hektar. Saya sampaikan kepada PIK, tolong ini dibantu. Ini orang nggak punya, kepingin jual tanahnya. Oh ya Gus, datanya mana? Udah dikasih datanya. Terus kemudian tak sampaikan kepada PIK. Begitu dicek, tapi memang PIK sebelumnya sudah ngomong, Gus, kalau yang tanah berbau air kita menghindari. Ternyata apa? Tanahnya mengalami abrasi. Jadi sudah diuruk laut gitu loh. Jadi kehadiran PIK nanti di program PSN ini adalah untuk supaya menjaga abrasi tadi itu di pantainya. Yang kedua PAD. Iya. Nah, sudah pasti lah. Sudah pasti kan itu. Makanya Formula One. Makanya kenapa kok dikatakan menimbulkan mudorot gitu loh, tanpa kajian, tanpa tabayun, tanpa klarifikasi. Mungkin karena ya belum mendalami, dan maka itu kami juga tertarik di luar nasab kembali ke nasib ini, karena kami juga ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat, walaupun ini masih dari satu sisi, yakni dari sisi Gus Rofi, tapi dari apa yang beliau sampaikan menurut saya sudah sesuai dengan berbagai sumber yang saya baca, dan dengan persoalan wilayah itu sebelum menjadi pemukiman elit gitu kan. Mungkin terakhir Gus Rofi barangkali ada pesan bagi masyarakat kita. Iya, jadi begini, kemarin itu kan saya mengumpulkan kiai-kiai Banten ya, bukan kiai Sembanten. Nah ini dipelintir lagi oleh Osinuddin HTI. Judulnya juga Kiai Said Akil Sirot berdusta, mengklaim Kiai Sembanten. Ini sesat ini. Saya kebetulan panitia penyelenggaranya, saya yang ada. Oh, yang acara apa kebangsaan ya, itu ya? Kenapa saya ngadakan Kiai NU yang kami kumpulkan ketemu Kiai Said? Karena masyarakat yang banyak terdampak proyek PIK atau PSN PIK ini kebanyakan warga Nahdiyin. Makanya saya mengumpulkan kiai, sosialisasi sambil tanya jawab dengan pihak PIK gitu loh, kan enak. Oh, itu acara yang sekaligus ada semacam mediasi. Iya, tanya jawab. Termasuk kemarin itu tidak ada, katanya ada intimidasi, penggusuran. Saya kasih nomor telepon saya di 081 5354 67676. Kalau ada penggusuran, pemaksaan, perampasan, hubungi saya. Sampai detik ini belum ada. Sampai detik ini padahal saya sudah buka forum di kiai-kiai tersebut gitu. Jadi closing statement saya sebagai seorang ulama, apalagi institusi resmi yang bernama Majelis Ulama Indonesia, tolong edukasi kami, ajari kami bagaimana cara berorganisasi yang benar, bagaimana umat ini jangan sampai terpecah belah oleh sebuah keputusan yang tanpa kajian, tanpa tabayun terlebih dahulu. Terima kasih, dan mudah-mudahan ada jawaban dari pihak MUI. Dan para pemirsa, saya kembalikan kepada Anda untuk memberikan penilaian. Di sini kami hanya menyampaikan dan juga bagian dari informasi yang mungkin sebelumnya tidak banyak diketahui. Terima kasih Gus Rofi, terima kasih juga. Makan dulu. Sudah duluan tadi. Oh, terima kasih juga rawonnya. Mantap pokoknya, semantap pemandangan di PIK. Baik, sampai jumpa dan saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah derak channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.